ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baik, hadirin sekalian, umat Islam sekarang menjadi umat Islam yang paling terpuruk karena mereka hanyut, karena mereka lebur, mereka mengekor. Sehingga umat menjadi umat yang kehilangan jati diri, eksistensi, dan juga wibawa di depan lawan-lawannya. Mereka persis sebagai ungkapan Rasulullah, tidak kurang tidak lebih. La ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israel hadwan na'li bin na'li. Akan terjadi pada umatku ini seperti yang terjadi pada Bani Israel, saking persisnya seperti sandal ketemu pasangannya.
Lau kana minhum man ata ummahum alaniyatan lakana min ummati man yaf'alu dhalika. Kalau seandainya di antara mereka menzinai ibunya di tengah jalan, umatku ini juga akan menirunya, melakukan seperti itu. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sehingga apapun yang dilakukan oleh umat lain, wabil khusus ahlul kitab, enggak ada yang tidak ditiru. Mengekor, taklid, meniru kerajaan biasa umat Islam sekarang. Memang sudah jauh-jauh hari digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari dan Muslim, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin. Kalian akan mengikuti ajaran umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal. Sanan atau sunan adalah ajaran sistem tradisi. Sehasta demi sehasta. Lau dakharu juhra dabbin la dakhaltum. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga mengikutinya. Tidak mungkin dan tidak akan terjadi ada orang masuk ke liang hewan biawak atau dhab sepadan dengan biawak, yaitu dhab. Anda nggak muat. Maksudnya semustahil apapun diikuti oleh umat Islam. Coba sekarang ini kita runut, kita bedar. Umat ahlul kitab ulang tahun, kita juga ulang tahun. Mana umat sekarang Islam yang enggak ulang tahun? Segelintir. Malah yang lebih parah, Nabi Muhammad pun diulang tahuni. Coba, parah enggak? Dengan berbagai macam dalih, tetap aja ujung-ujungnya maulid itu ulang tahun. Maulid Nabi berarti ulang tahun Nabi. Cuman orang terkecoh karena bahasa Arab aja. Coba kalau diterjemahkan, peringatan ulang tahun Rasulullah, itu terjemahannya. Orang Indonesia itu kan gampang tertipu dengan Arab, bahasa Arab. Sampai qasidah yang bid'ah menarik dan digemari orang nggak paham artinya karena memang Arab. Nabi Muhammad diulang tahun. Meski mereka nggak baca panjang umurnya, nggak ada, tapi mirip. Yang kedua, Yahudi
Nasrani ketika tahun baru nyalain mercon dan kembang api. Umat Islam juga niru. Ya, nggak ada yang nggak ditiru. Mereka tabarruj, wanita-wanita kita juga tabarruj. Mereka bermuamalah dengan riba, kita pun bermuamalah dengan riba. Ya, hampir seluruh perbuatan Yahudi dan Nasrani ahlul kitab sudah ada di umat Islam. Ya. Nah, sekarang kita akan buktikan 10 hal, 10 perkara yang sudah menyebar luas di kalangan umat Islam. Ya, akibat peniruan yang mereka lakukan dari umat ahlul kitab. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, maka mereka termasuk golongannya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Golongannya. Yang paling menonjol nomor 1 adalah ibadah dengan nyanyian. Ini yang telah menyebar luas. Nyanyi sambil ibadah, ibadah sambil bernyanyi. Hadirin sekalian, wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Tidaklah ibadah mereka di sekitar Ka'bah melainkan bersiul dan bertepuk-tepuk. Musyrikun zaman dulu. Kemudian lebih parah lagi, mereka bukan hanya tepuk siul, tapi pakai organ, pakai piano, pakai gitar. Makanya pernah ada dialog antara sopir Kristen sama sopir Islam. Yang menang sopir Kristen. Ya namanya dialog kelas sopir, debat kusir. Mas, masjid lu melarat ya, nggak ada piano, nggak ada gitar, nggak ada organ. Tuh lihat gereja gue keren, ada piano, ada gitar, ada organ, keren. Kata sopir Islam, nggak gitu be, ini masjid bukan gedung film, enak aja lo ngomong. Kata sopir Kristen, nggak begitu. Masjid lo nggak ada piano, nggak ada gitar, nggak ada organ, takut hilang. Kotak masjid aja hilang, nah, menang dia. Jadi umat Islam sekarang ini sebagian mereka tidak meletakkan organ, piano, gitar di masjid, bukan yakin haramnya. Hanya takut hilang. Lalu kenyataan mereka pada saat acara-acara besar mereka pakai organ dibawa ke masjid. Bahkan ada salah satu ustadz pun sambil dakwah sambil bawa gitar.
namanya satria bergitar. Bahkan di antara mereka memasukkan gamelan lengkap. Alasannya adalah apa? Salawatan saat maulidan. Jadi pelan-pelan. La tattabi'unna, ikut pelan-pelan, ngekor pelan-pelan. Enggak berasa. Dengan berbagai macam pembenaran-pembenaran. Ya katanya salawatan, yang katanya dalam rangka untuk hiburan islami, musik islami, apalagi yang melakukan ustadz tokoh agama. Udah clear, nggak ada yang bisa menyalahkan wong kiai. Sekarang antum lihat praktek apa yang tidak dinyanyikan. Mau sholat nyanyian, nyanyian, yang tombok ati, yang lir ilir, yang dioplos antara Jawa dengan Arab, itu. Apalagi kalau sudah membaca qasidah burdah, berjanji tiba, udah nyanyi. Makanya pernah ada orang Kristen masuk Islam karena merenungkan di gereja, masuk sih ibadah kok nyanyi-nyanyi tepuk-tepuk. Setelah masuk Islam ke masjid ketemu nyanyi lagi, loh podo ya Mas. Bahkan antum lihat kalau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal sama tahun baru bedanya apa? TV ya, nyanyi semua. Tuh, nyanyi apa aja dinyanyikan, ya. Ini yang sekarang ini umat tenggelam kepada nyanyian dan musik. Apalagi ada sebagian tokoh agama yang mencoba untuk mencari-cari dalih pembenaran terhadap musik. Makin gayeng, makin keren, makin mantep umat Islam menjalani peniruan tersebut. Inilah hadirin sekalian hakikat dari sabda Rasulullah, sayakunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harir wal khamra wal ma'azif. Akan terjadi di tengah umatku ini ada sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, musik. Bahkan di dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakhruju fi ummati aqwamun aqwamun yashrabuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha. Akan keluar dari umatku ini sekelompok kaum yang meminum khamr dan diberi nama bukan namanya. Ya, nama-nama mah keren. Topi mirin, ketan hitam, tongkat, apa nah? Ya, drum, kuntul, brandy. Terus apa namanya? Ya, paling terkenal di Jawa Timur cukri. Oplosan antara autan dicampur bacon dicampur bertus, ya mudar sampai itu mau punya ilmu kebal apa dicampur diminum, mau ngetes ilmu kebal itu wa yu'zafu ala ru'usihim bil qainati wal ma'azif.
Ya. Mereka berjoget ria semalam suntuk diiringin musik dan bidu wanita. Wa yakhsifu bihimullahu ta'ala al-arda. Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, yang masih hidup dirubah rupanya menjadi monyet sama babi. Dan ini sudah hampir, ya. Bahkan ada yang ceramah itu diiringin bidu wanita, ya. Jadi katanya kolaborasi, ustadz ceramah, bidu wanita nyanyi. Kadang nyanyi sambil ceramah, ceramah sambil nyanyi. Dengan alasan apa? Islam rahmatan lil alamin. Jadi hadirin sekalian, Islam rahmatan lil alamin dimaknai adalah longgar, nggak usah kereng-kereng, nggak usah kayak Islam Arab itu, nggak usah kita itu terlalu ketat. Itu Islam apa? Rahmatan lil alamin. Kemudian dikasih stempel Islam Nusantara. Itu. Jadi Islam rahmatan lil alamin itu diterjemahkan mereka Islam Nusantara, yaitu Islam yang tidak mau terikat dengan ajaran Islam. Dengan dalih Islam itu rahmatan lil alamin, artinya nggak usah kereng-kereng, nggak usah ketat-ketat, nggak usah kita itu niru Arab. Dasar ajarannya simpel, kearifan lokal dan perpaduan dengan berbagai macam agama dioplos jadi satu. Hindu ada, Buddha ada, Kristen ada, Yahudi ada, animisme juga ada. Tuh. Jadi hadirin sekalian, kembali lagi musik. Ya, antum lihat sekarang acara apa yang nggak ada musik di tengah umat Islam? Dari peringatan hari besar agama, terus kemudian hari raya, walimahan, acara pembukaan pesantren, acara peresmian pesantren, acara apa? Penutupan kegiatan sekolah pesantren, semua nggak ada yang nggak pakai musik. Ya, coba sholat itu kan paling sakral, Pak. Itu aja nyanyi kok. Anehnya azan pun dinyanyikan, banyak. Allah, apaan ente? Azan yang benar, nyanyian itu. Hayya 'alas shalah. Apa? Ya. Azan yang tegas, ngusir setan, itu mengundang setan. Ya. Banyak sekarang. Karena dicontohin di dalam beberapa ini, nyanyi antum lihat, lagu. Ya. Meliuk-liuk. Harokatnya hilang, baca. Antum ketika dengar orang adzan, apal enggak hurufnya? Sedang baca apa? Ya. Dengan demikian hadirin sekalian, sudah semuanya meresap budaya nyanyian. Sekarang nomor 2,
hal yang sudah ditiru oleh umat Islam adalah al-ghuluwu fid din, bersikap berlebihan. Rasulullah SAW mengatakan, ya qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, katakan wahai ahlul kitab, jangan kamu bersikap ghulu di dalam agama kalian. Udah ditiru ya. Dan hadirin sekalian, tolong diperhatikan, hancurnya umat, tersesatnya umat itu bukan diawali dari teledor tapi ghulu. Antum perhatikan umatnya Nabi Nuh alaihissalam melakukan penyimpangan diawali dari apa? Al-ghulu. Bersikap berlebihan kepada orang-orang soleh. Kemudian akhirnya apa? Meninggal dunia dibikinkan situs, patung, dikenang, diagungkan, akhirnya disembah. Begitu juga akhirnya meresap di ahlul kitab, sampai pendeta, pastor, dan tokoh-tokoh agama dipertuhankan. Makanya Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Apa itu arbaban min dunillah? Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan ini pernah disampaikan kepada Adi bin Hatim. Kami enggak mempertuhankan, enggak nyembah. Bukankah tokoh agamamu ketika mereka menghalalkan yang diharamkan Allah kalian halalkan, dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah kalian haramkan? Itulah peribadatan kalian. Sekarang kan lihat Pak, halal haram itu kan di ujung lidahnya tokoh, bukan di qala Allah qala Rasul. Jadi inilah sikap ghulu, dan mudah terjadi ghulu. Dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu. Waspadalah terhadap sikap berlebihan, karena yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu. Coba, kenapa Yesus atau Isa itu dipertuhankan? Sumbernya dari mana Pak? Ghulu. Kenapa sekarang imam-imam di tengah Syiah itu disucikan? Karena ghulu. Kenapa sekarang guru-guru tarekat itu dikultuskan? Karena ghulu. Begitu loh. Makanya Rasulullah SAW menegaskan kepada umatnya, la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian bersikap berlebihan seperti orang ahlul kitab Kristen kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, saya itu abad. Coba lihat, sudah masuk meresap di kita. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Sudah nyampe. Wa fil lamama madaya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada alal habibika khairil khalqi kullihim. Yang lebih parah sudah di tengah. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, kepada siapa lagi kami berlindung, berteduh, melarikan diri saat musibah menimpa kami, kalau tidak melalui perantaraan engkau.
Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami. Sesungguhnya sebagian dari kedermawananmu adalah pemberian nikmat dunia akhirat, dan sebagian pada ilmumu adalah setara lauhul mahfud dan catatan takdir. Udah, bodoh. Makanya orang Yahudi menuhankan Uzair, katanya ibnullah, anaknya Allah. Orang Kristen menuhankan Isa, katanya anaknya Allah. Duh. Ternyata di sekalian di tengah umat Islam sudah. Katanya Ali adalah Tuhan, loh, lebih hebat lagi. Ya. Sudah Tuhan. Ali itu sampai sekarang masih hidup di langit. Gulu. Duh, coba bayangkan gulunya, Pak. Yang sudah mati di kuburan aja masih diperlakukan kayak orang yang hidup. Loh, apa enggak sama ada Tuhan itu? Yang sudah di kuburan dimintai jodoh. Loh, kapolda karo sing urip iku. Dimintai jodoh, dimintai naik pangkat, dimintai kerjaan, dimintai fulus, sampai mereka zikir di pinggir kuburan, ya Rabbana ya Qudus sahillana bil fulus, warna merah halus-halus paling dikit 5 kardus. Nah kan gitu. Dan itu dilakukan, dirapal berkali-kali. Itu dia nyanyi lagi. Itu kuburan aja nyanyi, apalagi walimah. Orang kita itu aneh. Itu. Selanjutnya dari sekalian, sikap gulu melahirkan tokoh-tokoh yang diguluin itu sebagai Tuhan. Otomatis apapun yang disabdakan seperti firman Tuhan. Kalau dulu raja, sekarang rakyat aja dinyatakan sebagai wakil Tuhan. Makanya suara rakyat suara Tuhan. Hulu lagi, hulu itu Masya Allah ya. Selanjutnya sekarang ini ajaran sistem atau tradisi ahlul kitab yang sudah ditiru umat Islam nomor 3 adalah tahriful kalim. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih. Sebagian orang-orang Yahudi mentahrif, menyimpangkan firman Allah dari tempatnya, maksudnya dari tujuan, makna, dan juga hukum yang sebenarnya. Dan ini hadirin sekalian diawali dengan menyimpangkan tafsirnya. Dan ini yang terjadi di umat Islam. Hadirin sekalian, insya Allah mereka nggak akan bisa untuk merubah teks Al-Quran. Karena Allah menjamin inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Tapi mereka, kita tidak merasa aman terhadap mereka merubah tafsir Al-Quran dengan alasan tafsir kontekstual, dengan alasan tafsir kontemporer. Mereka merubah sampai di antara mereka tidak segan-segan mengatakan kita perlu mengamandemen sebagian ayat Al-Quran. Diamandemen. Loh, coba keren nggak Pak? Subhanallah, kayak Undang-Undang 45 diamandemen. Terutama ayat-ayat yang bersikap radikal. Contoh qul ya ayyuhal kafirun itu diamandemen. Walan tardha ankal yahudu harus diamandemen.
wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, di amandemen. Karena itu ayat menunjukkan ekstremisme radikal. Jadi seluruh ayat-ayat yang melahirkan sikap radikal itu perlu diamandemen. Ayat-ayat yang tidak sejalan dengan misi liberalisme perlu diamandemen. Apa itu maknanya? Tahriful kalim ammawali, ingin mengacak-acak, ingin merubah Al-Quran. Itu. Dan anehnya umat Islam nggak nganggap itu masalah. Celotehan liberalisme itu sudah pada puncak. Ya. Coba sekarang hadirin sekalian, warisan sudah berubah. Antum kalau membagi-bagi waris tidak harus pakai Islam, bisa adat, bisa nasional, dan tidak harus seperti Al-Quran, bisa sama rata sama rasa. Itu sudah dirubah semua. Kalau tidak sekarang dirubah, mas gak kena. Minimal fungsi Al-Quran itu dikebiri. Akhirnya mandul juga sama. Oleh karena itu Al-Quran di Indonesia difungsikan menjadi 5 tok. Sumpah jabatan. Kedua apa? Musabaqah tilawatil Quran. Ketika cari ilmu gaib, pengen lahiran lancar, baca idza zulzilatil ardu zilzalaha 4 kali nggak napas. Itu. Terus kemudian dikirim kematian. Ujung-ujungnya pun diperes-peres Yasin, Al-Fatihah. Dan yang paling banyak Al-Fatihah. Udah. Al-Quran tinggal 2 surat. Yasin, Fatihah. Dan dibikinkan juga buku Yasin. Udah ini aja, nggak usah yang gede-gede. Itu repot. Itu Quran Arab. Ini Quran Indonesia memuat Yasin, tahlilan, Al-Fatihah. Nggak ada yang ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Nggak ada. Fatihah dong. Jadi iman disimpangkan maknanya, diselewengkan tafsirnya, dikebiri fungsinya. Yang terakhir kuat untuk seremonial. Mau menjelang akad dibacakan, akad nikah dibacakan Quran. Mau masukin rumah baca Quran. Mau meresmikan kedai supaya laris dibacakan surat Al-Kahfi sama Al-Waqi'ah. Itu mau serah-serahan pengantin baca Al-Quran. Itu aja. Atau dibuat untuk penghias dinding masjid. Berupa apa? Kaligrafi. Dan bahkan di sebagian tempat terutama mal-mal, ayat Al-Quran digunakan untuk pembeda antara ruangan masjid sama ruangan toilet karena besarannya sama. Biar orang nggak nyasar. Oh, ini masjid mas, ini toilet ya. Iya. Sampai seperti itu. Kayak mek 5 tok. Makanya nilai Islam pun dibatasi juga pada ruangan tertentu. Islam itu boleh berbicara 1 nikah, cerai, kuburan, masjid, terus apa nih? Yang kelima, ayo, warisan, udah, itu. Ini namanya tahrif. Orang pelan-pelan disimpangkan dari ajarannya, dijauhkan dari ajarannya dengan cara apa? Disimpangkan Al-Quran dari makna aslinya.
niru orang-orang Yahudi, minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadi'i. Di antara orang Yahudi itu ada yang menyimpangkan ayat-ayat Al-Qur'an. Yang keberapa? Nah, 4. Mengkultuskan kuburan sampai-sampai menjadikan kuburan itu tempat ibadah. Nah, ini ditiru. La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah mengutuk orang Yahudi Nasrani karena menjadikan kuburan Nabi menjadi tempat ibadah. Akhirnya dari sekalian, ketika membangun gereja pun dikasih gambar patung, simbol daripada apa? Kebesaran tokoh tersebut. Makanya Ummu Habibah sama Ummu Salamah ketika saat hijrah ke Habasyah menemui gereja-gereja dikasih patung gambar, kata Rasulullah apa? Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fiha at-tasawir wat tamasil. Itulah mereka ketika di tengah mereka itu ada yang mati orang soleh, dibangunkan di atas kuburannya tempat ibadah dan dibikin gambar patung. Sudah meresap patung semua sekarang. Apa yang enggak dipatungin? Semua toko dikasih patung, ini patung, Masya Allah. Na'udzubillah. Yang lebih parah hadirin sekalian, ada orang seumur-umur tidak pernah khatam Al-Quran di rumah, tapi bisa khatam 41 kali di kuburan. Itu Masya Allah. Makmur kuburan, lebih makmur daripada rumahnya. Padahal Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Kok malah balik? Kuburan jadi rumah, rumah jadi kuburan loh, sampean piye? Itu sampai 1 metro mini, 1 bus datang ke kuburan baca Quran. Itu Masya Allah. Khatam, untuk khatam berkali-kali dibagi-bagi secus. 5 juz berarti khatam 5 kali. Itu. Jadi ini namanya ibadah patungan. Jadi Masya Allah, yang patungan bukan hanya bikin jalan, Pak, termasuk baca Quran. Tuh. Akhirnya dari sekalian, karena keluarga mayit nggak bisa baca Quran, nyewa, sehingga Al-Quran ditransaksikan. Makanya sampai ada biro jasa kematian, dan itu pun paket-paket. Ada paket ekonomis, paket eksekutif, sama VVIP. Ya. Dan hari-hari ramai pun kadang-kadang melonjak tinggi dan kadang-kadang diskon. Masya Allah, Quran didiskon, coba bayangin Pak. Pak, surat Al-Baqarah diskon 25%, Yasin 35% sampai 40%. Loh Pak, kok banyakkan Yasin Pak? Ya Pak, ini udah apal dan ada pendek. Baqarah kan panjang Pak. Ya Allah. Udah. Sehingga dari sekalian, banyak orang-orang yang sekarang ini menjadikan kuburan orang-orang soleh dikultuskan. Bahkan Masya Allah, maaf ya, sampai pada tingkatan kuburan itu dibikin masing-masing ada kelebihan. Kalau kuburan ini khusus untuk peningkatan jabatan, kuburan ini khusus untuk jodoh, kuburan ini untuk ini mas bikin perusahaan baru. Kalau kuburan ini mas khusus untuk pemilihan kepala daerah. Karena kalau kuburan ini mas, itu kelebihannya Masya Allah, kalau mancing itu jadi menang terus.
Itu Masya Allah. Ini mungkin dulu penghuninya suka mancing. Masya Allah. Jadi sampai tanahnya pun Masya Allah dibuat rebutan. Tanah kuburan. Ya. Diambil, makanya ada salah satu kuburan tiap minggu itu tanahnya hilang. Seperempat, separuh, sampai juru kunci kuburan capek. Tiap minggu mindahin tanah dari sawah ke kuburan. Kenapa nggak ngambil aja dari sawah? Nah itu. Dan setiap kuburan, terutama kuburan Wali Songo, sekarang muncul Wali Pitu, mungkin sebentar lagi Wali Limo, terus Wali Telu. Itu ada air karomahnya. Iya, semua ada air karomahnya. Karena ketika datang ke kuburan Sunan Kalijogo itu ditawarin air gendong Sunan Kalijogo. Loh, Masya Allah. Itu apa? Itu kayak gratis ya, orang gelem aku itu. Gentong, katanya diyakini ini gentong peninggalannya Sunan Kalijogo. Itu, dan gentong ini hebat, diisi air berpuluh-puluh tahun nggak pernah bau, nggak pernah dicuci. Dan wajib diisi pakai air sungai yang dulu Sunan Kalijogo ambil dari sungai itu. Kalau zaman Sunan Kalijogo sungainya bersih, ya, saiki Masya Allah barangkali ku akeh Mas itu. Halo, apa nggak pilek batuk itu sing ngombe itu. Di Sunan Muria juga ada air karomah, sebotol begini dijual 20.000. Katanya untuk penyakit tumor, kanker ganas ini Mas. Anak ditawari gitu, anak balik Mas, kalau jenengan minum sembuh enggak? Dia saja yang jual enggak yakin kalau penyakit kanker terus minum ngombe itu terus sembuh, enggak yakin dia. Zaman yakin enggak? Pergi dia. Ini kondisi yang sudah keterlaluan, ya. Kuburan bahkan diperpadukan dengan wisata rohani, makin merunya di seluruh Nusantara. Masing-masing daerah punya kuburan keramat. Sampai ada kuburan 3 in 1, satu kuburan 3 agama. Loh, keren toh? Itu kayak susu aja 3 in 1. Ya Kristen ya ke situ, Indo Buddha ya ke situ, Islam ya ke situ, sama-sama cari berkah. Terus nomor berapa? Selanjutnya dari sekalian, perkara yang sudah ditiru oleh umat Islam, ta'atul makhlukin, mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Kiainya, tokoh semua ta'atul makhlukin. Ya, makanya Rasulullah SAW menegaskan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatillah, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya, sekarang kiainya ngomong halal, dia halal, nggak peduli Al-Quran dan hadis mengharamkan. Malah mereka enggak segan-segan mengatakan sing salah iku hadismu Mas, sing bener kiaiku. Repot ini kan. Jadi salah katanya hadisnya. Mas, rokok itu haram. Enggak, kiai saya aja halal. Mas, ini Quran hadisnya. Salah itu Qurannya. Itu ya Allah, sampai begitu. Hulu, mentaati makhluk di dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Di dalam tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Dan itu terjadi. Terus kemudian perkara atau kebiasaan alul kitab yang sudah meresap kepada diri umat Islam berikutnya nomor berapa?
saling menyesatkan satu dengan yang lainnya tanpa dasar dalil. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi mengatakan, orang Kristen sih enggak ada apa-apanya. Katanya orang Kristen, orang Yahudi mah enggak ada apa. Saling menyalahkan tanpa dalil. Dan sekarang makanya dari sekalian yang benar itu apa? Salah karena menurut Allah dan Rasulnya salah, benar karena menurut Allah dan Rasulnya benar. Itu yang sahih. Itu. Sekarang saling menyesatkan, saling menyalahkan tanpa dasar dalil. Itu. Makanya antum lihat kelompok satu dengan yang lainnya kan. Sekarang ini si anu kelompok ini salah menyalahkan tanpa dasar dalil. Karena kadang-kadang di sekalian dalil terakhir dalil lut, kalah dalil gelut. Nah itu aja. Cuwotos dasmu kan gitu. Ngaji awas ya, tak usir. Nah itu aja. Itu namanya dalilut. Kalah dalil gelut. Kekerasan otot, kekuatan. Ini yang sekarang ini terjadi. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 7. Bermuamalah dengan sihir, perdukunan. Hadirin sekalian, yang paling banyak memasyarakatkan, menjual belikan, mentransaksikan sihir itu siapa? Ahlul kitab. Antum perhatikan bagaimana sihir di tengah Bani Israel pada zaman Nabi Musa, sihir pada zaman Nabi Isa, sampai sekarang pun dia klaim sebagai karamah untuk menarik agama ini orang lain untuk masuk agama mereka. Tuh, orang buta disembuhkan, ini semua. Nasallallahu al-afiyah. Sihir. Sekarang ini syirik perdukunan ini sudah parah. Bahkan resi, pendeta, ustadz itu sudah nggak ada bedanya. Resi, pendeta, ustadz sama-sama jualan jimat, sama-sama jualan ajian. Dari mulai ajian Dewi Lanjar, ajian Gendam Asmoro, ajian Serat Jiwa, ajian Sukmo Sejati, ajian apa lagi? Semar Mesem, Jaran Goyang. Dijual itu. Dijual. Dan dijual terang-terangan sekarang. Di era kebebasan ini Pak, ya, yang salah-salah, yang sesat-sesat bebas didukung, yang benar dituduh-tuduh, diawasi, diancam-ancam. Itu sudah. Perhatikan aja. Dukun bebas, tukang sihir bebas, orang melacur bebas, judi bebas, minum khamr sampai mati pun bebas, menghujat Rasulullah paling juga nanti mau menandatangani pernyataan. Tapi coba-coba sekarang menyiarkan bid'ah, wah langsung diancam. Itu yang terjadi sekarang. Sekarang termasuk kebiasaan Ahlul Kitab yang sudah meresap ke umat Islam adalah mengambil ajaran sebagian, menolak kepada sebagian. Yu'minuna bi ba'd wa yakfuruna bi ba'd. Sekarang juga gitu, dipilih-pilih. Bahkan sekarang ini muncul orang beragama Islam ala prasmanan dicomot sing enak-enak tok. Enak Mas. Jangan ini. Enak. Ini pas, ini dipilih-pilih. Jadi hadirin sekalian, ada ajaran yang sekarang dianggapnya ekstrim, ditolak. Nah, ini yang namanya rahmatan lil alamin diterima.
yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur terhadap sebagian Alkitab. Mereka sangat menerima sekali tentang sodakoh. Di mana-mana sodakoh. Tapi jangan coba-coba warisan, kisos. Itu jangan. Bahas kisos ini ngeri. Potong tangan apalagi. Itu jangan. Itu diterima. Kalau urusan kaitannya apa? Sosial, nguntungin duit. Makanya rukun Islam yang paling dirawat yang ada duitnya. Untuk lihat cek. Yang ada duitnya rame. Sholat diurus enggak? Syahadat diurus enggak? Ya masing-masing mas. Sholat ya udah terserah. Zakat dikelola. Itu kan gitu. Puasa ya mudiknya yang rame. Nah haji baru dikelola. Jadi rukun Islam yang menghasilkan uang dikelola. Itu. Coba dari sekalian haji dibiarkan seperti sholat. Jangan nanti repot. Kan gitu. Alasannya ono itu ya. Tapi kalau sholat, iya mas itu kan ibadah masing-masing. Itu kan wilayah privat. Nggak usahlah kita ini apa namanya ya terserahlah ada orang sholat nggak sholat itu masing-masing itu gitu. Nah duitnya baru rame kan parah itu ya itu. Zakat harus dikelola, harus berizin itu masjid terserahlah. DKM-nya jalan rajin-rajin nyari infak. Pemerintah cuman mengawasi aja, nah kan gitu. Hadirin sekalian, ujung-ujungnya yang ada duitnya. Antum Ramadan yang di syuting TV apa ya? Mudiknya. Itu yang parah Pak. Belum masuk Ramadan udah bahas mudik itu iklannya. Mudik bersama. Itu kan gitu. Ya Allah mas poso orang loh. Itu loh. Udah iklannya mudik coba. Yang ada duitnya. Jadi umat Islam itu buat permainan. Jadi hadirin sekalian, itulah sekarang model agama parsial, agama prasmanan, dicomot yang cocok-cocok, yang enak-enak, yang pas, yang menguntungkan. Persis seperti kelakuan ahlul kitab, beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian Alkitab. Terus kemudian nomor berapa? 9. Ta'assub terhadap tokoh. Ya, ta'assub, masya Allah. Ta'assub terhadap mazhab, fanatis, antum lihat. Sudah kebiasaan kelakuan ahlu kitab bersab. Yang Hanafi, yang Maliki, yang Syafi'i, yang Hambali. Ya fanatis. Kadang-kadang fanatisnya nggak jurus. Pokoknya Syafi'i, pokoknya Syafi'i. Ternyata dalam hariannya meleset Imam Syafi'i. Contoh giliran Ramadan banyak yang pindah mazhab tarawihnya kan, dari 21 menjadi 11. Loh, Syafi'i mana? Imam Syafi'i itu mengharamkan bayar zakat pakai uang. Banyak Syafi'i bayar zakat pakai uang. Imam Syafi'i mengharamkan menjual kulit kambing kurban. Tapi dijual juga, ndase hilang kok. Itu mah katanya yang punya, Pak, saya itu perasaan Pak, kesini bawa kambing itu ada kepalanya. Mana kepalanya Pak? Itu hilang, belum dibagi, kepalanya udah hilang. Itu Allahu Akbar. Ya namanya agama nafsu itu hasilnya begitu Pak, sakelem-keleme, semau-maunya. Nah, yang terakhir al-hiyal, yaitu merekayasa hukum.
supaya yang halal, yang haram jadi halal. Itu sudah. Jadi orang-orang ahlul kitab dulu kan bagaimana lemak itu yang haram supaya jadi halal, di akal-akali. Makanya sekarang fikih akal-akalan, agama akal-akalan, diakali supaya riba itu jadi halal. Ini kalau sekarang minjem duit kemudian minta sekian berarti kan riba. Enggak, ongkos sewa uang. Jadi uang itu disewakan. Nah, itu diganti sewa menyewa uang, bukan pinjem meminjam. Sewa kok, ana nyewa modal. Terus kemudian saya kasih keuntungan sekian. Nyewa, sah nggak? Sah, nyewa. Diakalin, apa aja sekarang direkayasa supaya jadi boleh. Allahu a'lam bishawab. Jam berapa Pak? Loh, pas seperti janji saya dan pas 10 juga. Ada yang mau tanya? Kayaknya khusyuk banget tentu. Ada yang tanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.